RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Oke baik, Manca Becek kita pernah ada sih cerita dengan wong tua, dengan nenek kita atau wong tua kita ya mengenai zaman dulu tuh. Kenapa lah wongnya lebih sering minuman-minuman tradisional gitu nah Manca Becek. Karena di balik minuman tradisional itu ada rempahnya juga. Tentu dengan bahan-bahan tradisional ini bikin kita agak sedikit nyaman ya minumnya karena insya Allah mudah-mudahan tidak kata efek sampingnya kayak tanaman cipica ya. Dan terutama wong lamo tuh kalau minuman tradisional kita lihat lah ya kulitnya lebih putih, lebih lemak mah itu nah walaupun tidak putih maksudnya tuh kayak bersih, kencang, natural ya mah itu namanya cipica beda dengan kita yang sudah perawatan ratusan juta mah itu namanya cipica ya. Jadi memang sesuatu yang bersifat bahan bakunya itu dari rempah ini pasti akan lebih terasa khasiatnya kayak nama Cipica ya. Dan sama pecahnya di studio Perempat FM Palembang ada kaitannya juga dengan yang tadi Celam sampaikan. Untuk di teras UMKM edisi siang ini Senin di awal pekan tanggal 29 Juni 2026. Ini kalau sudah bersama dengan owner dari Wedang Kraton. Nah, untuk yang sering lewat di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, lebih tepatnya di lampu merah Parameswara ya. Ketika kita maju sedikit mengarah ke SMA 10 dari lampu merah itu tadi, tolela sebelah kiri itu pasti ada tempat yang awalnya kalau kulo lewat sana itu mengira itu resto kayak itu namanya CBC atau apalah ya, kafe yang ya tempat budak-budak menghabiskan waktu untuk nongki dan lain sebagainya itu. Ternyata di sini malah menyuguhkan minuman utamanya itu yaitu ada Wedang Kraton atau minuman-minuman tradisional itu tadi. Kalau Wedang Kraton ini nama tempatnya ya. Oke, dan supaya lebih kenal, ini kita bakal berbincang dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Perempat FM Palembang. Ini namanya sama ya. Namanya sama tapi bukan arti kembar ya. Oke, baiklah kalau itu kita kenalan dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh dipakai ininya. Oke. Supaya suara kita bisa dimonitor ya. Oke, baik. Ini tadi di awal saya sudah sedikit menyepil ya mengenai Wedang Kraton. Tapi kita ke ownernya dulu nih. Namanya sama-sama Agnes ini ya. Iya. Kebetulan saja apa memang ada ikatan keluarga nih? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya. Ini memang sahabat sejati nih Manca Beca ya. Dari nama pun sama. Oke, ini kita mungkin ke Mbak Agnes Yang mana? Shirley dulu yang di sebelah sini ya. Kabarnya sehat Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kali pertama ya ke Perempat. Oh iya, baru kali ini sih. Lewat jalannya juga baru kali ini. Oh, baru kali ini juga. Tapi asli Palembang ya? Iya, asli Palembang dong. Ini yang kalau Mbak Agnes satunya bagaimana kabarnya sehat juga? Sehat. Ada Agnes Shirley, kalau satunya Agnes apa nih? Apa ya? Yang pasti bukan Agnes Sia-sia Monica aja ya? kali ya. Bukan, udah nikah. Oh gitu. Bukan mau. Jadi dua-duanya memang dipanggil Agnes ya. Iya. Oke baik. Ke Wedang Kraton ini lumayan cukup unik biasanya apalagi Mbak Agnes dua-duanya ini kan masih tergolong muda juga nih. Biasanya tuh lebih sibuk dengan teman-teman nongkinya gitu kan. Sibuk dengan sesuatu yang apa ya kekinian begitu. Tapi ini kepikiran malah justru membuka tempat apa nih kita nyebutnya tempat minum ya dengan khas tradisionalnya. Apa nih alasan pertamanya tuh memilih minuman tradisional daripada minuman-minuman lainnya gitu untuk ditekuni sebagai bisnis? Sebenarnya sih awalnya kita buka itu dari pribadi ya. Aku tuh kan lama ya sakit lambung itu nggak sembuh-sembuh, pokoknya bolak-balik dokter aja gitu kan pengalaman pribadinya begitu. Terus suatu saat pas kebetulan lagi ke Jogja, lagi jalan-jalan tuh kok
kebetulan lagi nggak enak, terus Mhm. kebetulan suami itu orang Jogja juga kan, Iya. lama di Jogja juga dia. Mhm. Kita ke Emperan di Keraton, Oh pinggir-pinggir itu. Keraton, Mhm. terus coba deh wedang-wedangnya, tadinya mau nyoba kopi Mhm. Jos kan yang terkenal ya, tapi Iya. ternyata mereka ada wedang-wedang juga, jadi iseng coba-coba, ternyata nyaman. Mhm. Dan penyakit lambungnya tuh nggak lebih sering pas kita ke dokter tuh sembuh, terus nanti datang lagi gitu. Mhm. Ternyata pas dengan Kayak wedang cocokan di ini, badan dia gitu cocok ya? di badan, Aha. dan dia itu nggak berulang terus. Oke. Lama-lama tuh kayak kok menyembuhkan ya gitu. Mhm. Bukan hanya mengobati sesaat itu aja, tapi untuk jangka panjangnya lebih enak. Oh, Jadi gitu. nah dari sana jadi saya penasaran, jadi saya tekunin. Begitu. Nah, Jadi ini berdasarkan dengan pengalaman langsung ya ya. pengalaman pribadi. Sudah nyoba langsung juga ternyata memang kalau kita flashback juga di zaman dulu orang tua kita masih muda-muda memang minuman tradisional itu sudah sangat menjadi kebiasaan ya. Iya, Mungkin kita bener. ingat dengan fenomena Mbok Jambu tuh yang pagi-pagi pakai bakul iya, di belakang tuh kan. Saya Biasa juga kalau belajarnya dari sana juga. oh dari Mbok akhirnya. Jambu juga ya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang baru tapi dengan tergerusnya zaman modern ini Terlupakan ya. terlupakan dan bahkan Mbok Jambunya sudah nggak pernah kelihatan lagi ya. Iya. Aha. Ini Mudah-mudahan Mbok Mbok Jambunya ini ya dengan Versi tampilan modern ya. kekinian versi modernnya ini. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran Wedang Keraton ini akan mengobati nih kerinduan iya ada juga apa ya kebutuhan juga iya ya dengan ada Wedang Keraton ini sebagai tempatnya mencoba sebagai solusi kita yang pengen mencoba itu tadi minuman tradisional. Tapi kalau Mbak Agnes satunya lagi bagaimana? Apakah secara basically juga apa nih pernah belajar juga mengenai minuman tradisional atau berdasarkan pengalaman juga nih? Kalau saya sendiri sih enggak ya, Aha. cuman memang suka minum wedang-wedang gitu, jamu-jamu tuh suka. Aha. Gitu. Cuman kalau bikin nggak bisa, nah yang bisa dia. Oh malah Mbak Agnes satunya Iya. yang pinter ya. Terus dia ngajakin kan, yuk kita buka gitu. Mhm. Jadi aku pikir boleh lah gitu. Dicoba ya. Karena suka kan. Oke. basicnya. Terus Nah, biasanya kan tempat wedang itu kan identik dengan panas gitu Hmm. kan. Nah kita bikin tuh tempatnya tuh Mengikuti zaman. nyaman gitu, yang ada AC, yang ibu-ibu bisa datang, Iya. bapak-bapak juga datang, Semua gitu. kalangan lah ya. Anak-anaknya juga nyaman Hmm. gitu. Kan biasanya anak-anak nggak bisa dibawa nih sama ibu-ibu kan. Aha. Nah, ini ibu-ibunya bisa bawa anaknya, jadi ngerasa Aha. oke gitu, nyaman gitu cozy. Nah itu. Jadi makanya tadi di awal waktu saya lewat di kawasan itu tadi ya Demang Lebar Daun di lampu merah Parameswara itu pernah lewat di situ. Wah ini ada tempat nongki baru nih. Karena suasananya itu memang apa ya kekinian banget tuh. Iya, karena kita berusaha untuk mencakup semua kalangan, Hmm. dari anak muda kan. Oke. Kadang kan anak muda zaman sekarang tuh kelihatannya aja muda, tapi Hmm. dalamnya jompo banget. Sama ya. Mesti itu. Heeh. Dan siapa yang punya ide? Yuk kita coba konsepnya itu dengan tampilan lebih kekinian tempat minumnya. Oh, Siapa dia tuh? semua sih. Oh ini ya. Memang ide bisnisnya ke Mbak Agnes satunya Iya. ini. Dan memang itu bagaimana sih? Karena kebetulan saya cuma lewat di depan belum masuk ke dalamnya. Nuansanya itu tetap ada ciri khas tradisionalnya juga Iya, ya. kita mau lebih ke Jawanya. Mhm. Kita lebih ambil konsep Jawanya. Aha. Dan dari makanan-makanan pun kita berusaha. Oh ada makanan juga. Iya, Mhm. ada makanan beratnya sebenarnya. Hmm. Makanya kadang orang identik wedang hanya wedang pikir ya. Mm-mm. Padahal kita ada banyak menu beratnya. Oke. Kita ada ayam gongsong, ada macam-macam lah. Tetap dengan menu tradisional juga ya. Tradisional, memang kita ngangkat sengaja semuanya tradisional. Mhm. Khas Jawa tuh. Khas Jawa. Dua-duanya asli Jawa atau ini aja mengambil konsep aja gitu. Karena hobi Mengambil jalan-jalan konsep tadi sih, mungkin ya. Kalau Suaminya saya yang memang Jawa. Oh, suami suaminya saya Jawa. memang Jawa. Oke, baik. Dan apa sih yang membedakan Wedang Keraton dengan tempat minum-minuman atau tradisional lainnya tuh? Terutama rempahnya ya. Mhm. Kita mungkin bagi sebagian orang kalau dibanding sama yang lain, terutama harga nih pertama Mhm. kali pasti ya. Itu. Mungkin mikir, aduh kok lebih mahal ya, kok Mhm. pricey ya gitu. Tapi kita bisa jamin rempah kita itu memang udah bener-bener kita pilih gitu. Mhm. Memang udah rempah pilihan. Terus kita nggak pelit-pelit untuk kasih rempah-rempahnya. Oke. Gitu. Kita nggak pelit. Terus kita memang untuk tempat sih kita lebih modern ya. Mhm. Kita lebih agar yang datang tuh nyaman, Aha. bisa masuk semua kalangan. Oke. Itu aja. Dan rasanya itu kita selalu berusaha itu biar anak kecil pun bisa minum. Oh gitu. Ya seperti ini kan kita ada bawa rempah Mhm. wedang-wedang es ya.
Ya. Saya kurang tahu di Palembang udah ada atau belum. Tapi dari tahun lalu kita udah keluarin wedang-wedang es. Jadi Wah, anak-anak pun tetap sehat tahu, ya. iya dia nggak tahu itu dia minum jamu sebenarnya. Jelly pun kita kasih jelly dan itu semua jelly pure dari rempah-rempah. Wah, jadi tidak menggunakan bahan-bahan aneh gitu ya. Enggak. Untuk makanan pun kita juga nggak pakai micin Wah, gitu-gitu kita itu nggak Manca pakai. Bece. Ya. Jadi ini solusi banget nih untuk yang pengen ngajak anak-anak supaya lebih nyaman makannya, ya tentu yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes bahwa itu tadi bahan bakunya ini memang semuanya rempah-rempah gitu ya. Iya, Oke, dan kita baik. pilih memang nggak ambil yang murah atau apa, yang pokoknya kita kualitasnya kita jaga deh. Demi yang terbaik ya untuk Iya, konsumennya tadi. heeh. Kalau ke Mbak Agnes Herli bagaimana nih? Alasan orang supaya datang ke Wedang Keraton tuh kenapa? Ya, karena tempatnya nyaman sih ya. Tempatnya nyaman tuh. Terus ada AC-nya kan. Oh, ada Soalnya AC-nya juga? Ada AC dong. Ada. Karena kan AC. biasanya, makanya saya bilang tadi, wedang kan biasanya identiknya panas gitu tempatnya kan. Karena saya juga sukanya wedang kan. Tapi tiap kali datang tuh aduh panas banget gitu. Sudah minum wedang itu panas. Panas Sama lagi panas kan. lagi. Mana Palembang panas kan. Makanya aku minta dia bikinnya ada AC-nya gitu biar kita yang panas di dalamnya aja, di luarnya jangan panas. Oke. Kelihatan Tapi kalau panas. secara kapasitas itu bisa berapa pengunjung nih yang bisa nongki di situ atau datang ke situ? Banyak sih ya. Banyak kita ya. cukup luas ya. Cukup luas. Oh ya, ke dalam-dalam itu luas lagi ya. Kita ada 25 meja. Di dalam Di dan di dalam. luar juga ada outdoor, ada lesehan Wah, juga. keren sekali tuh Manca Bece ya. Oke, dan untuk operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa tuh untuk di Wedang Keraton? Jam Ayo, 10 siapa yang masih sampai ingat? jam 12 malam. Oke, jadi jam 10 siang sampai jam 12 malam atau 24 malam. Dan ada ini enggak kayak kalau yang ada momen-momen spesial kayak ulang tahun atau yang pengen rapat kumpul keluarga, bisa nggak sih kalau di Wedang Keraton ini? Bisa banget dong. Yang mau arisan. Oh, bisa ya arisan di situ ya. Bisa dong. Apalagi ibu-ibu kan biasanya suka sekali tuh dengan minuman rempah gitu. Iya. Untuk Bapak saat- juga loh. Bapak-bapak juga apalagi ya. Tapi kalau buat secara menu ini ada berapa jenis menu minuman rempahnya tuh kalau di Wedang Keraton? Kurang lebih 18 sampai 20. Banyak juga ya. Iya. Yang paling best seller itu yang mana? Wedang ungu, Wedang ungu. wedang pria mungkin Kak boleh Oke, mampir. oh iya boleh. Nah ini kebetulan yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang, boleh dong dilihat ya. Ini di hadapan kedua Mbak Agnes kita ada beberapa jenis minuman, kita pengen tahu dulu. Mungkin ke yang esnya dulu ya. Ini kan biasa kalau kita minum es itu, waduh takutnya nanti ada sisa di tenggorokan dengan bahan-bahan yang kita nggak tahu ini apa jenisnya gitu ya. Tapi kalau di sini ini ada tampilan esnya juga nih Manca Bece. Boleh dikenalin dulu kalau yang minuman kuning ini jenis minuman apa nih Mbak Agnes? Itu kunyit booster namanya. Semuanya dari kunyit. Terus kita pemanisnya juga pakai madu. Oh, pakai Jadi madu? aman banget, iya semua wedang Tuh kita. lihat tuh. Terus selanjutnya ada jahe booster. Ada jahe booster. Untuk menghangatkan walaupun dia tampilannya es, tapi pas kita udah minum itu tetap di tubuh kita tuh hangat. Oke, boleh diangkat mungkin kali Mbak ya satu-satu. Mbaknya satu, Mbak Agnesnya satu lagi tuh yang kunyit tadi. Nah ini Manca, ya Allah seger niannya nyingoknya ya. Kunyit. Aha. Kunyit booster ini juga mencerahkan kulit loh. Bisa Tuh, ada hasilnya tuh. cewek-cewek, iya. Mhm. Terus ada lemon tea. Oh ini lemon tea nih. Salah maaf, Ini lemon lemon segar. Oh, lemon segar. Bisa untuk tenggorokan. Hmm. Warnanya ini juga kita aman dari bunga telang. Wah. dan- Ada kandungan serainya juga, ada lemonnya juga. Pemanisnya juga kita saranin sih madu ya. Kita di sini ada 4 pemanis, tapi kita selalu saranin kalau bisa madu. Madu supaya lebih ini ya lebih Lebih ada manfaatnya ada lah. manfaatnya Nggak tuh. Madu hanya madu kan manis-manis kita tahu aja. sekali tuh. Itu jenis pemanis yang memang apa ya hasilnya tuh luar biasa sekali ya. Iya. Kalau yang coklat itu apa nih? Itu bandrek. Oh ini bandreknya. Iya, bandrek. Ah. Bandrek kita memang lebih beda dari yang lain. Kenapa kita lebih tuh? strong ya. Hmm. Karena kita masukin ada 11 sampai 12 rempah di situ. Mhm. Jadi satu. Oke. Dan ini cocok sekali nih Manca Bece ketika panas terikan, apalagi Palembang bedengkang nih singgonya kalau siang pengen minum es kayak gitu kan, tapi ketakutannya tuh itu tadi ya menyisakan Nggak sehat. rasa Biasa di gula tenggorokan. ya, dari gula biasa di tenggorokan tuh nggak nyaman. Itu. Tapi kalau dengan minuman-minuman yang tadi dikenakan oleh narasumber kita ini kayaknya malah justru bikin badan kita ada khasiatnya juga tuh di situ ya. Iya. Oke. Kalau ini untuk apa nih gunanya alat ini? Kalau yang wedang yang kita pakai
press ini Iya. itu wedang-wedang biasanya seperti wedang uwu, kolesterol, wedang pria, diabetes dan lainnya, karena mereka kan harus rempah original ya, yang benar-benar kita tumbuk dan lain-lain. Jadi kita mempermudah konsumen untuk konsumsi, jadi kita pakai press, jadi rempah-rempahnya itu nggak kemakan gitu, Oh gitu. nggak mengganggu. Jadi kita tuang dikit-dikit ke gelasnya, jadi lebih mudah aja. Oke, dan ini untuk penyajiannya bisa dingin, bisa juga panas ya? Kalau yang untuk press ini kita khusus panas. Khusus Iya, panas. khusus Oke. wedang-wedang panas. Kalau pilihan buat es apa aja yang bisa dijadiin dikasih tambahan batu esnya? Kita ada kunyit asam bisa es, ada beras kencur, jahe booster, kunyit booster, sama lemon tea booster. Ada lemon tea boosterannya Iya. juga ya. Di bagian depan ini kayaknya gula batu itu ya. Iya, Aha. kita ada varian pemanisnya. Terus yang satu lagi apa yang sebelah gula batu ini kayak bubuk itu coklat ini gitu? gula aren. Oh, gula Jadi arennya. kita pemanisnya itu ada susu, gula aren, gula batu dan madu. Oke, baik. Dan tentu Manci Pice bikin kita penasaran ya. Untuk ke sana itu memang suasananya apa tuh, tengah kota juga, jadi gampang diakses. Baik itu dari kawasan Ulu bisa lewat di Musi 6 kayak itu kan. Untuk Ilir apalagi nih, tinggal tembak lurus di Demang Lebar Daun kayak itu Manci Pice. Dan selain itu kalau buat kedua narasumber kita pengen tahu apa sih yang saat ini kan dua-duanya owner ya lo tuh. Secara pembagian tugas mungkin lebih kemana ya? Kayak diskusi kah, semuanya diberesin sama-sama atau udah ada tupoksinya? Kayak Mbak Agnes yang satunya pegang ini nih, yang Mbak Agnes satunya juga menghandle ini nih kayak gitu. Sehingga semuanya bisa diselesaikan, terus juga cepet ada solusinya begitu. Biasa sih kita memang udah ada porsinya masing-masing ya, dan juga kita komunikasi sih. Komunikasi intinya, tuh. pentingnya tuh komunikasi aja. Dan ya gitu deh, nggak baperan gitu berdua. Ya karena kan Kita kan juga tujuannya sama gitu. Jadi gimana caranya biar sama-sama mencapai tujuan itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh harus langsung ngobrol keterbukaan gitu Iya. ya. Karena banyak sekali di luar sana beberapa narasumber juga, tapi mudah-mudahan yang ini enggak ya. Katanya kalau jalan bisnisnya bareng itu teman gitu kan, sering ada kendala atau apa bagaimana, ujung-ujungnya endingnya bakal Iya. ya gitulah pokoknya ya. Tapi mudah-mudahan ini melihat kedekatan apalagi namanya sama ya. Mudahan chemistry-nya tuh lebih kayak kekeluargaan banget gitu ya. Kita lebih ke komunikasi. Kalau misalnya Tipsnya itu iya. banyak komunikasi, Iya. jangan sering ketemu. Kalaupun ada yang nggak suka tuh harus langsung ngomong gitu. To the point jangan, ya. Jangan kita tumpuk nanti meledak kan. Makanya Tuh. kalau udah nggak suka langsung ngomong. Jadi Manci Pice terpatahkan tuh ya dengan paradigma yang selama ini mengatakan bahwa berbisnis dengan teman itu inilah segala macam gitu Yang ya. pasti harus jujur sih, Itu. sama-sama jujur gitu. Oke. Dan kalau untuk saat ini ada nggak kedepannya program apa yang akan dikemas di Wedang Keraton, ada nggak kayak Ada dong. apa gitu kan supaya pendengar kita bisa tahu kapan jadwalnya supaya bisa datang bawa someone spesialnya bisa ya ke situ ya. Boleh dong. Apa nih? Spesial nggak spesial boleh. Boleh semua ya. Jadi spesial kalau datang ke Tapi tempat kalau kita yang ya. nggak spesial tanggung jawab sendiri ya. Bagaimana kita nih? simpan semua rahasianya di sini. Programnya bagaimana tuh nanti? Rencananya sih kita mau launching dalam kemasan botol. Oh, ada kemasan botol juga. Ya, karena beberapa kan dari konsumen sih sebenarnya ada masukan. Ya. Kalau kita itu, misalnya konsumen tuh kan nggak punya waktu kadang ya untuk datang terus. Apalagi Maaf eranya ya, sudah digital maaf, ya. ada orderan. Ketahuan jadi ya. Lewat online juga ternyata ya untuk di Ini Medan ada- Keraton. Iya, kita ada Shopee, Aha. GoFood kan, Grab. Oh, Jadi tetap kalau- ya? Iya dong. Jadi kalau misalnya mau pesen dari rumah, lagi malas boleh. Tadi kita sama teman-teman juga sempat kepo untuk di sosmednya Wedang Keraton itu rapi sekali, ada kontennya juga di situ. Ini siapa yang punya ide lagi tuh? Nadia. Semuanya Mbak Agnes yang satunya ya. Kenapa nih mengikuti era yang saat ini memang sudah digitalisasi atau memang Sama termasuk lah, orangnya? kayak konsep kita kan judulnya kan dari tradisional ke modern. Berarti kita juga harus mengikuti perkembangan dong. Benar. Apalagi zaman sekarang tuh mau guide Gen Z ya, bahasanya itu kan
harus dari sosmed. Oh gitu. Jadi kita mengikuti lah. Aha. Ini ada titipan pertanyaan katanya kalau yang bawa roda 4 bagaimana ke situ? Aman nggak buat parkirnya, luas nggak? Ada Dong, depan bisa parkir luas. kok. Tenang aja, sama Luas tetangga ya. baik nih kita. Jadi parkir aja ke tetangga kalau nggak muat. Nah, itu bisa Mance Bece. Jadi jangan takut ya, pengen menghabiskan malam minggunya dengan sesuatu yang berbeda. Silakan datang ke Wedang Keraton, apalagi jam operasionalnya itu lumayan cukup panjang sampai di jam 24 malam ya. Oke, baik. Dan kalau Oh ya, buat balik lagi nanti ke botol ya. yang Kita botol bakal tadi. launching botol itu. Karena dari konsumen itu minta ada yang langsung botolan seliter begitu. Jadi kita nanti bakal launching secepatnya. ada berapa jenis varian tuh? Untuk botolan kita munculin 10 dulu. 10 ya. Varian dulu. Dan ada di online juga mungkin nanti. Bakal ada di online. Di yang orange, hijau, ada semua ya. Ada semua. Jadi gampang nih Mance Bece yang pengen Ya, dapat. karena memang ada orang kan yang nggak bisa tiap hari, sedangkan sebenarnya ini untuk 2 hari sekali oke banget untuk dikonsumsi kan. Oke. Jadi bisa kalian simpan. Gitu. Dan ini kan kalau kita lihat keadaan cuaca saat ini sering kali bikin kita bingung ya. Kadang-kadang tiba-tiba mendung hujan, kadang mendung panas, terkadang panasnya panas sekali gitu. Untuk solusinya bagaimana nih supaya imunitas tetap terjaga gitu dengan minuman tradisional, ada nggak untuk di Wedang tenang Keraton? aja, ada dong. Apa tuh Kita produknya? ada imun booster, tentunya untuk imun kan, meningkatkan imun. Kita ini kayaknya udah kayak praktek dokter sih sebenarnya Iya, ya. secara nggak langsung ya. Karena kelihatan dari orderan-orderan itu. Kalau lagi musim batuk semuanya ada. Kalau lagi misal flu, cuaca panas dingin, pasti wedang flu kita banyak banget keluarnya. Nah, jadi kita kalau saat ini saya mungkin bisa bilang lumayan lengkap lah ya. Lumayan lengkap di Iya, situ. untuk Jadi, wedang pusing pun ada kita situ. untuk yang solusinya. insomnia nih, banyak Gen Z kan yang Ada susah vertigo, tidur. bisa pesan Ada wedang vertigo. nyenyak. Oh, yang vertigo ada juga. Ada, nyenyak juga ada untuk yang insomnia, susah tidur. Nah, itu untuk yang pengen menyampaikan itu tadi bukan apa ya? Ya, mungkin bisa disebut sebagai keluhannya juga ya. Diskusinya bisa langsung ke tempat itu tadi ya. Iya, bisa nanti misalnya bingung Rekomendasi kan. apa tuh? Iya, maunya apa ya, mau apa gimana bisa kita kasih saran. Oke, baik. Dan untuk tantangan mungkin ke Mbak Agnes yang baju putih nih, kita pengen tahu. Selama perjalanan Wedang Keraton ini sudah berapa lama nih usianya? 1 tahun lebih ya. Oh, kalau dulu sih kita kan bukan kita sih, dia bukannya di Kenten Oh, di gitu. Kenten. Oh, ini dulunya pernah di Kenten. Iya, dulu di Kenten, setahunan ya. Setahunan. Terus Pindah pindah ke ke sini, sini. yang lebih gede kan. Lebih besar, lebih luas. Lebih luas di Iya. sini. Karena di situ tempatnya nggak cukup ya. Tempatnya lebih kecil, jadi lebih gede gitu. Lebih gede. Dan Untuk- lebih terkonsep kan sekarang jadinya. Karena kan sudah basic dari di sana pindah ke sini lebih oke jadi. Tantangannya apa nih untuk Mbak Agnes yang satunya? Ketika ikut terjun di Wedang Keraton, bagaimana nih sejauh ini? Kayaknya nggak ada ya. Gak ada tantangannya Karena ya? memang kan kita kan temennya udah lama gitu. Jadi aku tuh orangnya sebenarnya susah percaya sama orang Itu gitu. ya, berhubung ini teman baik sekali ya. Ini lagi muji kan? Iya lagi. Ya, aku tuh orangnya susah percaya sama orang. Jadi aku sudah lihat dia kan memang aku nggak sembarangan orang gitu. selektif Aku sudah banget tahu, ya. Iya, dia orangnya bener-bener Giat. Iya giat orangnya. Jadi Oke, jadi akhirnya oke kan? memutuskan di sini. Tapi kalau begitu dia ngajak langsung oke gitu. tapi kalau buat secara pribadi untuk berbisnis ini kali pertama atau sebelumnya memang pernah ada ikut bisnis juga tuh? Nggak ada sih, belum ada. Ini sih. pertama kali ya? Makanya Oke. kan nggak berani gitu kalau sendirian kan. Nah, untuk Mbak Agnes satunya lagi nih, melihat temannya pertama kali berbisnis. Ini menjadi sesuatu yang apa ya? Kayak ada beberapa Tantangan catatan baru juga. sebenarnya. Ada tantangan. baru, iya, karena kan bisnis itu harus percaya ya, saling percaya. Nah, Trust itu yang ya. sulit dijaga sebenarnya. Ya, jadi tantangannya sih itu. Bagi dia sih nggak ada tantangan, bagi aku banyak banget ya. Kayaknya dia happy banget ya, enjoy banget dia. Karena nggak ada apa-apa aku kasih ke dia gimana langsung tanya dia kan. Tapi lebih enjoy dengan teman akrab untuk berbisnis atau dengan benar-benar relasi bisnis itu yang orangnya udah berbisnis sebelumnya gitu? Plus minus sih sebenarnya menurut Masing-masing saya sih, ya? plus minus iya. Kadang teman akrab pun kadang kita juga nggak tahu ya aslinya, kalau belum terjun banget itu belum tahu. Kadang orang baru pun kita yang misalnya pertama kita lihat kayaknya enggak deh, nggak kenal deh atau apa, tapi ternyata pas sudah terjun mempunyai sisi lain lagi kan. Jadi nggak, menurut saya sih mau teman akrab atau baru kenal atau apa ya,
Untuk bisnis sih ada plus minus lah. Ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya Mas Iya. CBC ya. Oke baik. Dan sejauh ini untuk promosinya bagaimana nih teknik di Wedang Keraton yang dipegang oleh keduanya nih? Saat ini sih kalau dari sisi saya sih sosmed ya, Mhm, sama terutama sih dari pelanggan yang udah datang. mhm, Karena menurut saya pelanggan yang udah datang memberikan review ke teman-temannya dan lainnya itu lebih penting ya, mhm. karena mereka kan sudah benar-benar merasakan, udah ada pengalamannya, memang sudah menikmati di sana, gimana rasanya, minumannya itu lebih cepat sih. Promosiin Oke. lewat teman-teman tuh lebih cepat, Hmm. lewat pelanggan lebih cepat daripada sosmed menurut saya ya. Karena kan sama teman lebih percaya gitu. Lu sudah coba di sini nih enak gitu. Pasti kan tertarik Balik lagi. gitu kan. Oke, Kalau dari di itu sosmed tadi. kan Masih bisa aja bertanya-tanya ya. bisa ini bener apa enggak, bener apa enggak. Kalau temennya kan masa bohongin sih gitu. Nah ini mungkin juga jadi sedikit pertanyaan dari pendengar kita. Biasanya kalau minuman tradisional kan terjangkau sekali ya. Tapi kalau tempatnya sudah kekinian banget nih, mewah lah ya kita bisa kategorikan di sini untuk Wedang Keraton. Bagaimana nih untuk mengenai harga supaya pendengar kita jadi apa ya? Jadi tertarik juga untuk datang ke sana. Mengenai harganya bagaimana untuk di Wedang Keraton? Kalau balik lagi yang saya awal tadi bilang ya, kita itu main di kualitas. Iya, Jadi menurut saya ada harga, ada kualitas. benar. Ada rupa, ada harga ya. Mahal juga relatif sih, harganya 18 ribuan Iya, kan. Ah, Sebenarnya Kayak minuman pada umumnya ya. iya. Lebih murah daripada Anda ke dokter. Itu benar. tadi. Terus kan lebih sehat gitu. Jadi sehat dapat, minumannya juga enak juga gitu ya. Suasananya juga dapat. Suasananya juga dapat juga di situ. Biasa kalau buat trafficnya paling rame di Wedang Keraton kapan tuh? Weekend atau weekday juga rame Jumat, juga di Sabtu, situ? Minggu. Nah kita ini sebenarnya banyak komplain di lama. Aha. Sebenarnya di lama. Sebenarnya bisa saya jelaskan juga ya. Kenapa tuh? Wajar kita lama sebenarnya. Karena prosesnya itu tadi ya. Iya, kebetulan Anda datang tuh pas weekend, pas rame, dan terus juga prosesnya itu memang kita butuh agak lama. Kayak wedang itu kita nggak bisa manasin, mendidih, langsung angkat. Lebih baik dia itu dipanasin, mendidih, dan tunggu lagi beberapa Oke. menit. Nah, jadi untuk buat satu-satu wedang kan kita tuh fresh semuanya. Kita bukan langsung kemasan yang kasih seduh diaduk-aduk. selesai gitu kan. Jadi harus ada yang ditumbuk, ada yang diiris, ada yang digeprek gitu. Jadi prosesnya lumayan Iya. sebenarnya satu-satu itu. Dan terus untuk makanan yang lama pun kita tuh berusaha semuanya fresh. Jadi butuh waktu lah gitu. Nggak siap saji. Iya. Nah, itulah kendala kita sampai saat ini, sebenarnya paling banyak itu komplain lama. Oke, untuk solusinya mungkin bagaimana untuk yang pesan supaya tidak begitu menunggunya apa ya? Bukan bosen sih, lebih kayak aduh lama sekali nih ini nih. Mungkin sebelum datang udah ini Bisa dulu ya. reservasi. Reservasi Iya. dulu. Seringnya sih orang reservasi ya, Aha. biar dapat tempat juga, karena Sabtu Minggu tuh, Jumat Sabtu Minggu itu rame banget gitu Rame ya, di Mas. situ. Rame banget. Apalagi kawasan itu kan memang kawasan ini sekali ya. Akses kota, tengah kota sekali tuh di situ. Ya, apalagi saya perhatiin itu orang datang itu di jam-jam yang sama. Mhm. Ya kan jam makan malam kan biasanya kan. Jadi semua ngumplek di situ dan mau cepet. Nah itu kita bingung sebenarnya. Nanti kan kalau misalnya kayak sekoteng, kita juga ada sekoteng kan. Ada sekoteng juga. Nah sekoteng itu juga kita harus jahenya tuh bener-bener lama dan panas. Karena kalau enggak pas saat penyajian, pas kalian tuang itu udah nggak begitu panas, komplain pula kan. Itu. Nah, jadi harus sabar. Ini perlu dipahami sekali ya buat para pelanggan dan juga para calon pelanggan Wedang Bukan kitanya yang Keraton. lambat-lambat ya, bukan kita mau lambat-lambat, bukan, tapi memang semua butuh prosesnya. Apalagi itu hangat, panas harus gitu kan. Dan buatannya tuh kan bukan instan gitu. Iya. Bukan Apalagi ini saset menggunakan gitu. bahan rempah kan. Iya. Prosesnya itu akan lebih memakan waktu nih. Iya, kayak kunyit aja kalau kita masaknya kurang lama dia kan nggak enak bau, kayak wangur atau gitu-gitu, kurang enak, kurang nyaman. Nah itu Mas CBC ya. Jadi ini sudah dijawab langsung nih oleh ownernya supaya sabar nanti ya. tidak menjadi dilema nih ketika mau datang ke situ nanti lama segala macam. Ya kalau memang pengen cepat ya reservasi itu tadi ya. Iya. Aha. Lebih bisa mempercepat lah. Nah itu tadi supaya lebih waktunya tuh lebih pas sesuai dengan keinginan. Dan kita kembali ke menu makanan. Untuk makanan beratnya ada apa aja nih di sini tadi? Kita ada ayam gongsong, ada ayam taliwang, ada lidah sapi cabai hijau, Itu sop ya. Jakarta, pindang, nasi goreng, mie tumis Jawa, kebetulan bestseller juga di tempat kita. Wih lengkap ya di situ ya. Iya. Kalau untuk cemilan
Cemilan ada mendoan. Oh, ada mendoan Mungkin juga. di Palembang masih jarang ya mendoan. Kita benar-benar asli mendoan yang memang tempenya tempe mendoan asli, bukan tempe tepung gitu. Yang memang apa sih? Tempenya tuh memang masih utuh-utuh gitu. Nah, terus ada cireng, bumbu rujak, taperol, tahu pong, seperti itu, bapau juga kita ada. Oh, lengkap sekali ya. Mantau, iya. Berarti kalau ditotalin udah puluhan menu ya di sini untuk makanan aja ya. Apalagi minumannya tadi ada 18 ya di situ. 18 sampai 20 menu. Oke. Minuman untuk wedang aja ya, belum minuman dingin. Oke. Belum Kalau kopi-kopi. buat sosial medianya di mana tuh buat Wedang Keraton? Ayo Ibu, di mana Bu? Oh, ini di bagian ini ya, Sosmed. sosmednya ya. Kita di Wedang Keraton Palembang. Kalau misalnya ada yang mau add Kepo-kepo boleh ya. ya di IG-nya di Wedang Keraton Palembang. TikTok. Ada TikTok juga. Ada. Wedang Keraton Palembang juga namanya. Jadi gampang sekali nyarinya Manca tinggal ketik Wedang Keraton Palembang di situ. Dan ada konten-konten juga ya di situ ya. Tadi kita lihat kontennya memang dikonsepkan untuk lebih mempromosikan ini tadi. Walaupun zaman saat ini kan banyak sekali teman-teman UMKM itu atau pegiat usaha menggunakan jasa apa tuh selebgram ya begitu. Termasuk juga Wedang Keraton juga menggunakan teknik untuk strategi promosinya di situ enggak? Pakai juga sih kita yang Baru kemarin satu ya, Iya, baru Baru satu nyoba. Dan lumayan berimpact ya. Iya. Jadinya nanti kalau panggil lagi nanti tambah ramai. Alhamdulillah efektif ya. Ini bisa dijadi contoh juga nih untuk Manca BC. Ternyata memang untuk di zaman saat ini kita perlu untuk melek teknologi juga ya. Kita harus lebih update juga mengenai apa sih zaman sekarang yang bisa digunakan untuk usaha kita. Ya termasuk itu tadi ya, menggunakan sosial media. Baik, dan sebelum nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan kedua owner kita Manca BC di Wedang Keraton. Kita bakal dengarkan dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinung. Apa? Ui dah, rego sayur naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes karena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini Nabah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online yo RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan
destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih bersama kami di teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Iya baik, 41 menit melangkah dari jam 11 siang. Macam bicara kita masih di teras UMKM, masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada kedua Mbak Agnes ya, owner dari Wedang Keraton. Dan kami menyapa juga selamat siang untuk yang monitor di channel YouTube Pro 4 Palembang, ataupun juga yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital atau lewat streaming di rri.co.id atau di 88,4 FM dimanapun itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi informasi edukasi ya dengan obrolan yang kami kemas sampai jelang kaki di jam 12 siang Nyoman Cepicak. Baik, dan kita kembali ke narasumber. Jadi kita pengen tahu mengenai bagaimana sih cara mengubah minuman tradisional menjadi produk yang menarik bagi generasi muda. Mungkin dengan tampilan ini tadi ya. Atau ada jawaban lain nih, silakan. Siapa yang pengen jawab? Oke. Lebih ke tempatnya kali ya. Tempatnya kan ya. sekarang kan orang maunya yang tempat yang instagramable gitu, Nable, yang bagus, jadi bisa foto-foto gitu. Kita kalau bikin tempatnya kayak gitu. Di sana tempat spot fotonya ada ya? Oh ada dong. Ada apa aja tuh di situ suasananya? Ada kalau mau spot foto. Kita ada batik-batik, wayang-wayang ya. gitu. Oh, ada batik-batik. wayang-wayang. Wayang-wayang, batik-batik gitu. Jadi kalau datang ke sana tuh orang ngiranya kita lagi di Jawa ya. Ya, ada sih konsumen yang komen Iya, gitu. Oh gitu ya, ada ya? Nggak serasa di Palembang katanya. Pokoknya kalau udah masuk ke situ Manca-Bica, karena ini mungkin menjadi sesuatu yang baru juga ya di Palembang. Pertama kali ya. Mungkin enggak sih ya, Manca-Bica? nggak tahu Nggak tahu juga sih. Oke, baik. Secara konsep memang tempat minum ini kekinian sekali ya dibandingkan warung minuman tradisional biasa. Tentu dengan dihadirkan itu tadi. Tapi secara produknya juga, walaupun ini minuman tradisional tapi dikemas untuk generasi muda ya ini tadi ya, pakai es gitu. Dan juga ada jelly-jellynya juga gitu ya Manca-Bica ya. Jadi itu salah satu konsep yang ada di Wedang Keraton. Tapi mengenai target pasar mungkin yang paling potensial untuk bisnis minuman ini di Wedang Keraton, siapa nih yang menjadi target utamanya untuk atau Keluarga target sih. potensial? Keluarga yang berkeluarga. Aha, kenapa tuh? Karena kan kalau berkeluarga itu ya udah ada include papanya, mamanya, anaknya. Anak-anaknya juga dari yang kecil, dari yang muda, dari yang udah mengajar dewasa, jadi paket lengkap kalau datang kan. Oke, kalau datang ke sana sekeluarga, Iya. pas sekali ya. Iya, bapak-bapak juga sekarang kayaknya udah hobi-hobi nongkrong juga kan. Gitu. Oke, nah ini hal penting juga nih. Biasa kita tuh untuk membentuk bisa ya, tapi mempertahankan itu sangat ada tantangannya di situ. Bagaimana sih cara kedua Mbak Agnes ini untuk menjaga cita rasa tradisional meskipun disajikan dengan konsep modern?
Lebih ke menjaga kualitas mutu juga ya. Dari barang-barangnya yang Bahan bakunya ya. Karena kita F&B ya itu kita harus jaga rasa makanan, minuman, kualitasnya. Udah itu aja sih. Selebihnya ya kita serahkan pelanggan. pada yang di atas. Pelanggan yang Banyak-banyakin doa. Yang di lantai 2 ya. Oke, baik. Kalau buat inovasi tetap ya ada di sini. Iya harus. Inovasinya di mana aja tuh? Kita inovasinya ya salah satu tadi kita buat varian S-nya. Mungkin wedang lain belum ada mungkin ya. Jadi kita udah buat varian S-nya, terus kita buat inovasi senyaman mungkin dinikmati. Oke. Untuk sebenarnya kita juga mengincar anak-anak ya biar sehat gitu kan. Karena anak-anak tuh paling sulit lah kalau suruh minum-minum begini kan. Biasanya suka yang manis-manis Iya, gitu kan, yang manis-manis. tinggi gula kan, itu kan Oke. sebenarnya kurang bagus juga buat kesehatan, apalagi dari anak-anak kan, mana kita sering lihat kan sakit ginjal gitu, masih Obesitas kecil udah ya. diabetes kan, makanya kita pengen semua sehat gitu loh. Dengan minuman wedang keraton ini Iya, kita tadi. inovasinya juga pengganti gulanya apa ini? Kalau anak-anak yang sudah mulai bisa minum rempahan ini dari usia berapa tuh biasanya? Kalau anak saya ya 3 tahun 4 tahun kan sudah bisa. Oh, itu. Tapi yang varian S ini. Oh, yang varian S itu tadi. Karena rasanya kan kita memang benar-benar agar mereka nggak tahu kalau ini apa rempah-rempah gitu. Taunya kan enak aja. Padahal kan enaknya itu bermanfaat. Oke. Nah, ini mengenai nama wedang keraton. Bagus sekali ya kalau kita lihat itu ada sentuhan ini sekali ya, Indonesia banget di situ. Balik lagi itu kan pengalaman pribadi yang Yang duduk tadi. di emperan keraton. Yang ini tadi di awal tadi disampaikan ya. Iya, Ini untuk logonya siapa yang punya ide? saya. Ini logo baru atau logo lama yang dipakai lagi tuh? Udah logo lama. Logo lama Kita tetap tetap ya. setia sama yang lama itu. Packaging juga ini kayaknya umum ya, lebih ke kekinian juga tuh. Bisa dibawa kemana-mana nih Mancepice ya. Pengen nonton konser sambil minum wedang keraton juga kayaknya pas banget tuh. Iya, catching banget masih kan. Iya, benar. Nggak malu-maluin loh. Dan selain itu untuk interior, seberapa penting nih untuk desainnya tuh supaya suasana tempatnya menjadi menarik pelanggan? Sangat ya mungkin. Penting banget sih, penting. Apalagi di zaman sekarang kan lawannya kafe-kafe mungkin kan. Untuk anak muda mau masuk itu kan pasti sebenarnya menurut saya kadang anak muda itu lebih penting tampilan menurut saya ya. Jadi kita penting banget sih tampilan itu. Oke. Penting banget. Ini kan udah di sosmed juga ya. Ketika ada ya biasa kan netizen gitu. Iya. Ada aja yang Ada aja. lagi bengong, ada lagi gabut, FYP akun kita mulai dikomenin segala macam. Kalaupun memang ada pengalaman seperti itu, bagaimana untuk menanggapinya? Siapa Pertama nih yang sih- biasanya sering sekali melihat itu yang aneh-aneh di komen-komen gitu? introspeksi diri dulu ya. Iya, biasanya sih lihat kalau di sosmed sih jarang ya orang jarang komen ya. ya. Kalau yang sering itu biasanya di Google Map. Oh, malah di Ya, Google Map. Rating Google Map gitu. Oke. Tanggapannya? Kita tanggapi dengan sabar sih. Kalau memang bener gitu ya, kalau memang bener kenyataannya gitu, kita introspeksi diri Benar. kita. Karena ada beberapa Kita terus juga yang ini. kayaknya nggak bener gitu loh. Iya, benar. Gimana Kita ya? Gitu. berinovasi, kita juga kasih tahu dia kenapa bisa begini gitu. Oke, selagi itu memang untuk membangun dan memang faktanya iya. itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Kita Artinya selalu ada yang terima kok. perhatian. Iya benar-benar ada yang perhatian. Ada yang perhatian sama usaha kita. Coba kalau dia nggak perhatian, dia nggak mungkin sampai menyampaikan itu dengan segala apa yang dia tahu gitu kan. Tapi kalaupun memang yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes itu tidak benar atau ini sifatnya hoax gitu ya, untuk apa juga ditanggapi gitu ya. Iya, Karena- ada sih, ada beberapa tuh yang sampai kita, hah masa sih gitu. Tapi ya sudahlah, sabarin aja. Introspeksi sih. Untuk mungkin kan biasanya orang tuh sering latahan wedang keraton tiba-tiba rame tuh banyak yang datang ke situ karena ciri khasnya dengan minumannya segala macam tradisionalnya. Muncul yang lain ngikutin. Bagaimana tuh tanggapannya? Kayaknya itu di dunia bisnis sudah biasa ya. Sering terjadi ya. Kafe Jadi aja biarin banyak aja. gitu loh. Iya. Iya, tapi tetap aja ada yang datang gitu kan. Iya. Kafe mana aja masih ramai gitu. Kita percaya aja lah. Iya, Rezeki kebalik. masing-masing. Terpenting ciri khasnya itu tidak Iya. dihilangkan ya. Wedang keraton dengan ciri khasnya, yang lain yang niru itu pasti tidak akan bisa semirip dengan wedang keraton itu tadi ya. Balik-balik ke selera masing-masing Iya. juga. Rasa tuh nggak pernah bohong. Gitu. Nah, apalagi rasa Dian dan juga ini ya kita ya. Jadi yakinlah kalau lidahnya udah cocokan, Iya.
mau ada 1000 pun yang meniru kita, dia akan tetap balik ke kita juga ya, begitu ya. Benar, iya Itu Manca Bica, ini menjadi motivasi juga nih untuk pendengar kita, siapa tahu yang pengen terjun ke dunia bisnis atau saat ini bisnisnya sudah mulai banyak kompetitor yang bermunculan, jadi tetap dipandang dengan sesuatu yang sehat ya. Iya. Untuk apa dipikirin, nanti justru akan mengganggu pikiran kita, usaha kita jadi tidak tidak jalan Malah dengan bagus dong maksimal. kalau banyak yang meniru, berarti kita itu Jadi patut. trend center. Iya dong, trend center dong. Karena usaha kita maju gitu ya Manca Bica ya. Iya. Oke, baik. Dan saat ini untuk tim udah banyak ya untuk di Badan Keraton. Saat ini 11 orang ya. Oh, lumayan banyak juga ya Manca Bica ya. Kita ada 2 shift soalnya kan dari Mhm. pagi. Kalau yang dulu di Kenten kita tuh cuma sore. Oh, cuma buka Kalau sore. yang ini kita buka dari jam 10 karena ada makanan berat. Kalau di Kenten dulu nggak ada makanan beratnya. Kita Oke. rencana buka juga sih untuk sarapan pagi nanti. Oh, Tapi iya. lagi digodok lagi masih. Ayo yang Insya mau Allah kapan- join kapan isi boleh? sarapan Pagi, pagi. siang, malam datang ke Wedang Keraton terus gitu. Makan siang bisa ya di situ. Iya. Makan siang. Rencana memang mau buka pagi, cuman saya tuh lagi nyari juga beberapa UMKM yang mau join. Partneran ya. Partneran aja deh Mhm. gitu. Karena sudah disiapin juga tuh tempatnya gitu. Iya, Ya, tempatnya karena lumayan luas kan, jadi bisa ada beberapa tempat buat mereka gitu. Aha. biar pelanggan juga Ah. lebih banyak pilihan Varian kan, kan. varian makanan. Mm-mm. Ayo UMKM Ayo, yang iya. lain. Masih dibuka Boleh, peluangnya hubungi ya. kita, iya. Mm-mm. Dan ini kalau apa namanya tuh sesuatu yang baru untuk Mbak Agnes yang satunya tadi. Untuk Mbak Agnes yang satunya juga, kenapa nih kepikiran yang awalnya jalan sendirian, tiba-tiba mau ngajakin sahabatnya untuk join menjalankan bisnis ini, kenapa tuh? The point aja sih, Uh-uh. karena modalnya besar. Gitu ya. Akan Karena lebih tempatnya terasa lebih ringan. luas. Mhm. Sebenarnya sih ya kita kadang tahu kelemahan kita di mana kan. Oh, gitu. Aku nih sebenarnya kurang pintar sosmed. Mhm. Aku lihat sih beliau lebih pintar sih. Ah. Ada value-nya berarti kan. Jadi aku pikir kalau 2 kepala mungkin lebih ringan lah. Mhm. Dan bisa bertukar pikiran gitu. Kadang-kadang kan bisa ada ide lain Iya. gitu. Ada Oh ya aja bisa gini, idenya. oh ya gitu. Tapi kalau dengan 2 kepala yang berbeda untuk menentukan satu keputusan, biasanya diskusinya bagaimana tuh? Balik lagi biasanya dia selalu bilang terserah kamu Ya. deh. Basing lah. Basing lah kalau Cak Juma Itu Palembang tuh ya. jargonnya, iya jargonnya beliau. Jadi itulah tadi ya, nyamannya itu dengan teman dekat tuh akan lebih ini tadi ya, ide akan bisa muncul, terus juga keputusan juga ya bisa didiskusikan dengan sangat baik sehingga hasilnya juga menjadi solusi yang baik untuk bisnisnya di sini. Dan ketika ada kendala bagaimana cara untuk mengatasi? Apakah keduanya juga itu rentangan atau Salah satu biasanya. salah satu aja ya? Siapa yang mau mengatasi silakan. Oke, tapi kalau memang bisa dua-duanya akan ini juga ya, lebih cepat juga ya biasanya. Sebenarnya semuanya menurut saya sih salah satu aja. Salah satu aja. Iya, karena kalau dua-dua saling ini kayaknya Pendapatnya beda. mending langsung dari awal ini ada permasalahan ini, kamu apa aku? Mhm. Dah, selanjutnya percayain aja. Nah itu mencoba ya, jadi tidak serta mesti keduanya itu terlibat dalam Iya, satu hal gitu ya. Jangan sering-sering, kita ketemu pun jarang. Ah. Nanti Oh jarang ya malah justru ya. jarang ketemu harusnya. Kalau ketemu terus nanti kita berantem. Pas liburan aja lah kita ketemu. Oh gitu, itu cara untuk menjaga kekompakannya di situ ya. Iya. Oke baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita kepoin, tapi sayangnya sudah 52 menit nih Manca Bica untuk nggak saat kerasa ini. Sebagai penutup, masing-masing apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita supaya datang ke Wedang Keraton? Bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Mhm. Juga kami juga pengen guide UMKM lain yang bisa join sama kita. Mhm. Ada inovasi-inovasi baru. Itu sih untuk Itu. para pelanggan, mohon maaf, tolong sabar-sabar. Kita selalu memperbaiki biar lebih cepat dan juga menjaga kualitas lah. Oke, dan sekali lagi buat UMKM yang pengen join itu tadi, Iya. silakan datang langsung ya. Iya, atau hubungin sosmed kita, ada kontaknya juga. Iya, nanti akan direspon di situ oleh adminnya Manca Bica ya. Oke, baik, terima kasih waktunya, luar biasa sekali ya. Makasih Banyak ilmu, kesempatannya. banyak pengalaman, banyak edukasi juga tadi yang disampaikan selama kurang lebih obrolan kita di 60 menitan ke belakang. Dan Manca Bica mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Dan Payo begancang untuk datang ke Wedang Keraton dengan mencicipi langsung ya minumannya, makanannya, cemilannya, pokoknya lengkap di situ. Dan sekali lagi alamatnya di Jalan Demang Lebar Daun.
Pokoknya aksesnya itu dari lampu merah Parameswara ya. Iya. Maju sedikit untuk menuju ke SMA 10 nanti noleh ke sebelah kiri ya. Nanti kelihatan di situ ada Wedang Keraton. Atau bisa Google Map juga. Oh ada Google Ada Map-nya ya. dong. Jadi gampang sekali nih Manca-Bica ke situ. Oke, dan sukses untuk usahanya Mbak ya. Iya, Mi. Kita nantikan makasih. cabang-cabang selanjutnya juga tuh. Amin. Sampai ke seluruh penjuru Palembang itu ada cabangnya nanti ya. Kita nantikan juga untuk kemasan botolnya juga ya. Iya. Untuk Manca-Bicanya juga terima kasih atas minat dengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami nak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala cara sudah ku coba, nak dapat ke hati kau tapi tak bisa. Sampai frustasi, cak mano lagi. Coba ikhlas ke tapi hati rasanya nyeri. Semua waktuku cak godo-godo. Kapan baik kau butuh aku ada. Perhatianku cak pempek dulu. Tetep nak bisa bikin hati kau lulu. Dari tampang aku mungkin tidak kurang, tapi gawean memang tidak berseragam. Pengorbananku hanya untuk kau sayang, tapi caknya kau takut masa depan suram. Di mata kau aku jadi dalam cukup, tergenang di kuah pempek tak pernah dianggap ada. Di mata kau aku jadi udang dalam bakwan, bukan yang number one, hanya sekedar kawan. Aku memang cak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ada. Aku memang cak bengkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Sedih, hidupku sedih. Pedih, hatiku pedih. Apa yang ku harap tidak jadi kenyataan. Segala yang ku lakukan cuma jadi kiasan. Cintaku diacukan, tak pernah dihargai. Setiap perhatian dianggap basa-basi. Rasa sayang yang ada menjadi luka hati. Dapati diri kau cuma sebatas mimpi. Malang nian nasib boy, timun dalam cuko. Sebagai pelengkap boy, bukan yang utama. Memang takdir baik dan semanis bolu kojo. Cuma dianggap kawan, tak pernah ada rasa. Aku memang tak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ada. Aku memang tak bengkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Yang galau semuanya tangannya di atas. Di mata kau aku tak timun dalam cukup, Macam timun dalam tenang di cuko. kuah pempek tak pernah dianggap ada. Tak pernah mungkin Di dianggap mata ada. kau aku jauh udang dalam bakwan, Macam udang bukan dalam yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan. Di mata kau aku timun dalam cukup, Macam timun dalam tenang di cuko. kuah pempek tak pernah dianggap ada. Tak pernah mungkin Di dianggap mata ada. kau aku jauh udang dalam bakwan, Macam udang bukan dalam yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan.
Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat. Oh, itu namanya Post Holidays Blues. Hah? Apaan tuh? Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama teman